بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pembelajaran tematik. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baiklah, insyaallah kita akan lanjut mempelajari tematik 2, tema 6, subtema 1, hewan di sekitarku pada pembelajaran 5 dan 6. Insyaallah materi-materi yang akan kita pelajari diantaranya yang pertama, menulis kalimat dengan tulisan tegak bersambung, mengenal tata tertib, mempraktikkan variasi gerak berjalan, dan melakukan pengukuran berat. Nah, sekarang kita akan membaca puisi yang berjudul Ikan Mas. Warnamu indah berkilau, kuning kemerah-merahan, berenang di air kolam yang jernih, kesana kemari lincah sekali. Saat pagi datang, saat kutebarkan makanan, kau melompat-lompat kegirangan. Bersama teman-temanmu, kau menikmati makanan yang kuberikan. Nah, itu tadi merupakan puisi Rasti yang berjudul Ikan Mas. Selanjutnya, tulislah puisi tentang hewan kesayanganmu dengan huruf tegak bersambung. Nah, sekarang kita akan berlatih menulis puisi tentang hewan kesayangan dengan huruf tegak bersambung, dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Penggunaan huruf kapital dan tanda titik. Huruf kapital digunakan untuk pertama, menuliskan huruf pertama pada kalimat, kedua, menuliskan huruf pertama nama orang, ketiga, menuliskan huruf pertama nama-nama hari, dan menuliskan huruf pertama nama-nama kota, sedangkan tanda titik digunakan pada akhir kalimat. Nah, sekarang kita akan berlatih menulis puisi dengan huruf bersambung yang berjudul Kucingku. K ditulis dengan huruf kapital karena merupakan awal kata, dan di judul tidak ada tanda titik. Aku punya kucing. A ditulis dalam huruf kapital karena merupakan awal kalimat dan tanda titik di akhir kalimat. Ku beri nama Pusi. K ditulis dalam bentuk huruf kapital karena merupakan awal kalimat, titik pada akhir kalimat. Suka mengeong dan tidur di kursi. S ditulis dalam huruf kapital karena merupakan awal kalimat, titik di akhir kalimat. Selalu menemani. S juga ditulis dalam bentuk huruf kapital karena merupakan awal kalimat, titik di akhir kalimat. Di saat bermain bersamaku. D ditulis dengan huruf kapital karena merupakan awal kalimat, titik di akhir kalimat. Selanjutnya, kita akan membuat
pertanyaan berdasarkan gambar-gambar berikut. Nah, di sini ada beberapa kata tanya yang bisa digunakan. Yang pertama, siapa? Siapa itu menunjukkan nama orang. Kedua, berapa? Menunjukkan jumlah. 3, di mana? Menunjukkan tempat, menunjukkan suatu tempat. Yang keempat, kapan? Menunjukkan waktu. Kelima, bagaimana? Menunjukkan keadaan. Dan mengapa? Menunjukkan alasan. Nah, yang pertama, penggunaan kata tanya berapa. Contoh kalimat tanyanya yaitu, berapa kali Ahmad mandi? Dan diakhiri dengan tanda tanya. Yang kedua, penggunaan kata tanya bagaimana. Contoh kalimat tanyanya yaitu, bagaimana keadaan Amir sekarang? Dan diakhiri dengan tanda tanya. Yang ketiga, penggunaan kata tanya di mana. Contoh kalimat tanyanya yaitu, di mana Fatimah membeli obat? Dan diakhiri dengan tanda tanya. Nah, itu merupakan contoh-contoh kalimat tanya. Nah, kalian bisa membuat kalimat tanya lain menggunakan beberapa kata tanya. Rasti memelihara ikan emas di kolam belakang rumah. Setiap hari, Rasti bertugas memberi makan ikan itu 2 kali, pagi dan sore. Rasti juga harus membantu ayah membersihkan kolam itu jika kotor. Jika makanan ikan habis, Rasti harus membelinya di toko. Rasti selalu menyisakan uang sakunya untuk membeli makanan ikan. Semua itu bentuk tanggung jawab Rasti karena memelihara hewan. Hewan harus dirawat dengan baik. Nah, di sini terdapat beberapa aturan atau tata tertib Rasti. Yang pertama, bangun pagi segera, sholat berjamaah. Kedua, memberi makan ikan. Ketiga, menyapu halaman depan. Keempat, menyiapkan pakaian untuk ke sekolah. Dan memastikan semua buku pelajaran sudah masuk tas. Di rumah ada tata tertib yang harus ditaati. Di sekolah juga ada tata tertib yang harus ditaati. Di kelas juga ada tata tertib. Guru mata pelajaran juga membuat tata tertib. Tata tertib dibuat di mana-mana. Tata tertib akan membuat kegiatan menjadi teratur. Selain membuat kegiatan menjadi teratur, kita juga dilatih menjadi orang yang lebih disiplin dan bertanggung jawab. Jadi, tata tertib dibuat untuk dilaksanakan, bukan untuk dilanggar ya anak-anak. Pada saat pelajaran olahraga, guru juga membuat tata tertib. Anak-anak sudah harus berkumpul di lapangan 5 menit sebelum bel berbunyi. Anak-anak sudah harus memakai pakaian olahraga dengan rapi. Setiap anak harus melakukan pemanasan dan pendinginan saat berolahraga. Anak yang tidak ikut olahraga karena sakit harus membawa surat izin dari orang tua. Semua tata tertib itu harus dipatuhi oleh siswa. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat melakukan aktivitas berjalan. Aktivitas berjalan harus dilakukan secara benar. Beberapa hal yang harus dilakukan saat melakukan aktivitas berjalan yang baik dan benar adalah sebagai berikut. Melakukan pemanasan, waktu dibatasi, berjalan tidak terlalu lambat, posisi badan tegak dan menghadap depan, mengayunkan tangan ke depan belakang, dan menggunakan pakaian yang nyaman. Perhatikanlah gambar berikut. Wayan dan ibunya pergi ke pasar untuk membeli lobak. Wayan membeli lobak 2 kg. Timbangan yang digunakan pedagang untuk menimbang berat lobak yaitu timbangan jungkat-jungkit atau timbangan pasar. Dan pedagang menggunakan 2 anak batu dengan berat masing-masing 1 kg atau setara dengan 1000 gram. Sehingga berat lobak tersebut 2 kg atau setara dengan 2000 gram. Jika menjadi pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Pedagang yang jujur tidak mengurangi timbangan ya anak-anak.
Sekian materi tematik untuk hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam menyampaikan materi. Marilah kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.